Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang materi wawancara. Dari materi wawancara sebelumnya kita lanjutkan hari ini tentang pendalaman materi tersebut. Prinsip wawancara yang baik. Yang pertama, wawancara itu harus betul-betul tahu pokok permasalahan. Jadi pada saat kita melakukan wawancara secara resmi itu kita harus tahu dan menguasai topik yang ingin kita angkat. Misalnya kita membahas tentang kebahagiaan maupun kecemasan, misalnya kecemasan sosial. Kita harus tahu betul materi tersebut secara teori, ya, dan tinjauan teorinya kita harus paham, sehingga kita pada saat wawancara kalau terjadi sesuatu di luar skema rundown dari guide kita bisa menguasai dan bisa mengimprovement pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Yang kedua tentang tempat. Terkait dengan tempat, sudah kita harus tahu betul apakah tempatnya mengganggu proses jalannya wawancara, ramai, ribut, kemudian apakah juga bisa digunakan dengan baik, seperti tempatnya tenang, bisa menjawab dengan baik saran wawancara kita, itu kita perlu pertimbangkan. Yang ketiga, alasan memberi informasi ketika mereka kurang bersedia berpartisipasi dalam wawancara. Jadi kita harus tahu alasannya kenapa subjek kita itu tidak mau memberikan informasi atau tidak mau diwawancarai. Yang kedua, wawancara harus menghindari menggunakan kata-kata emosional atau penuh dengan nilai-nilai. Jadi kita tidak boleh ekspresif dengan emosional, misalnya sedang membahas sesuatu hal yang sensitif. Kemudian kita terbawa sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang emosional. Kemudian nilai-nilai yang tentunya tidak dikuasai oleh banyak orang. Contoh misalnya kita mau wawancara orang tentang kerjasama kelompok. Anda menanyakan bagaimana social loving yang Anda alami dalam kelompok. Itu kan tidak semuanya ya. Selain orang psikologi mengerti memahami tentang social loving, ya. Kemudian ketiga, wawancara yang harus tetap waspada terhadap informasi verbal dan perilaku non-verbal, serta hal-hal yang menimbulkan gangguan selama wawancara dan harus mencari jalan keluar dengan tepat. Jadi kita harus waspada, memiliki beberapa planning untuk menghadapi beberapa kendala-kendala yang mungkin akan muncul pada saat kita wawancara. Ya, jangan lupa di akhir sesi ucapkan terima kasih, ya, disampaikan kepada responden pada saat akhir wawancara. Yang kelima, wawancara harus mencoba menggunakan teknik-teknik membujuk, ya, seperti menguraikan, kita menambahi, ya, dapatkah Anda menerangkan lebih lanjut tentang pertengkaran keluarga yang Anda alami, atau tentang kecemasan sosial yang pernah Anda alami. Nah, kemudian contoh lain adalah klarifikasi isu. Tahun kapan Anda mulai bekerja di sini? Berapa teman yang sering membeli Anda? Nah, itu kan klarifikasi tentang isu yang tengah terjadi. Kemudian kategori pertanyaan ada 10 kategori. Yang pertama EX atau kita kenal dengan eksplorasi eksternal, EIN eksplorasi internal, evaluasi, asumsi dan antisipasi, ordering dan refleksi, informasi sisipan, formal advice dan menerangkan. Baik, kita masuk tentang EX atau eksplorasi internal. Ini digunakan untuk menanyakan hal yang baru, tidak langsung menyambung apa yang dikatakan oleh IT. Contoh, saya sering bertengkar dengan ayah saya. Kemudian kita sebagai editor, berapa kali seminggu Anda bertengkar dengan ayah Anda? Apakah Anda juga bertengkar dengan ibu Anda? Nah, itu kan menanyakan hal baru. Tadi sedang membicarakan bertengkar dengan ayah, ya. Kemudian beralih dengan menanyakan hal yang baru terkait apakah dia pernah atau sering bertengkar dengan ibunya. Itu eksplorasi eksternal. Ini merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi yang luas, yang dalam. Kemudian EIN, eksplorasi internal, itu digunakan untuk meminta penjelasan tentang hal yang kurang jelas atau membingungkan. Contoh, IT mengatakan, saya sering bertengkar dengan ayah saya. Kemudian kita sebagai editor menanyakan, bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang bertengkar Anda? Atau di sini bisa Anda jelaskan apa yang Anda maksud dengan bertengkar? Ya, mungkin
IT-nya akan menjelaskan saya itu sering bertengkar dengan, misalnya kita wawancara dengan anak-anak, ya, dia mengatakan sering bertengkar dengan ayah saya, mungkin dia mengatakan saya sering bertengkar dengan ayah karena saya nakal, saya sering minta jajan lebih, saya sering tidak mau dibilangin saat main HP, saat nonton TV. Jadi saya sering bertengkar dengan ayah saya. Oh, ternyata seperti itu. Jadi kita tahu secara mendalam maksudnya bertengkar dengan ayah itu bagaimana. Ya, itu teknik yang berikutnya adalah evaluasi. Ini digunakan bila ITER meragukan pernyataan dari IT, ya, memberikan penilaian secara reaktif tanpa analisis. Yang pertama, misalnya seperti ini. Saya sering bertengkar dengan ayah saya. Ya bener. Masa sih gitu? Itu nggak boleh. Kita berikan evaluasi secara serta-merta, memberikan evaluasi secara reaktif tanpa kita menganalisa apa yang kita katakan. Jadi meragukan, kita malahan mengevaluasi apa jawaban dari IT, ya. Saya sering bertengkar dengan ayah saya. Masa sih? Yang bener. Kan jadi IT-nya jadi males untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Kemudian teknik berikutnya adalah asumsi dan antisipasi. Suatu pernyataan yang bersifat praduga atau peranggapan atau menyimpulkan terlalu dini. Contohnya IT mengatakan saya sering bertengkar dengan ayah saya. Kemudian Anda rupanya setiap hari bertengkar. Padahal IT nggak bilang tiap hari bertengkar, hanya bilang sering. Mungkin sering itu durasinya seminggu sekali, sebulan sekali, tapi dianggap sering. Jadi kita tidak boleh mengasumsikan, menyimpulkan, mengantisipatif jawaban, menyimpulkan terlalu dini jawaban dari IT kita. Jadi kita ngalir aja, jangan kita mengotak-otakkan, mengasumsikan, kita menyimpulkan dari pikiran kita pribadi. Berikutnya ordering atau refleksi. Refleksi, ya. ITER merangkum pemateri pembicaraan dengan cara satu ekorespon, yaitu mengulang yang dikatakan IT. Ya, misalnya, saya sering kali di rumah itu, jarang berkumpul dengan keluarga saya. Jadi Anda jarang berkumpul dengan keluarga Anda. Itu mengulang dengan kata-kata IT tadi. Yang kedua, konten respon, merangkum dengan menggunakan kata baru, ya, uji interpretasi. Jadi merangkum dengan kata baru. Jadi pada saat di rumah Anda jarang untuk bersama-sama dengan keluarga. Jadi kita merangkum apa yang dikatakan IT tapi dengan kata yang baru. Kemudian feeling respon, yaitu merespon refleksi nonverbal dari IT, ya, seperti apa dia gerakannya. Kita juga memberikan gerakan yang tertarik, ya, menarik, ya. Jangan kita mengajukan malah main habis sendiri, itu kurang tepat. Itu ordering, ini cara yang bagus untuk kita menyambungkan frekuensi dengan orang lain, ya, mengulang yang jawaban dari IT, kemudian merangkum jawaban dari IT, itu bagus, ya. Kemudian informasi sebagai pemberian informasi kepada IT dengan maksud agar IT memperhatikan suatu hal tertentu, dapat sebagai gambaran awal koridor wawancara. Misalnya kita ingin meneliti tentang kecemasan sosial, kita terangkan dulu, kita berikan informasi, ya, Mbak, Mas, kita akan tentang diri Anda, yaitu tentang bagaimana sikap Anda pada saat dalam kondisi lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan yang berkaitan langsung dengan diri Anda. Kita terangkan seperti itu. Nah, kita coba memberikan informasi supaya konsepnya itu sama dengan yang apa yang kita arahkan, ya. Persepsinya sama dengan apa yang kita persepsikan. Kemudian yang ketujuh, sisipan. Itu sangat merupakan sebagai tanda-tanda perhatian. Ini bagus juga, ya. Misalnya kita diterangkan tentang kondisi keluarganya, kondisi teman-temannya, kita beri sisipan. Oh iya, oh begitu ya. Kita memberikan sisipan, ya. Kemudian formal bersifat formalitas biasanya disampaikan di depan untuk sekedar basa-basi pembuka. Kita memberikan pembukaan, selamat siang,
kabarnya bagaimana, sehat-sehat, keluarga bagaimana, sehat-sehat atau tidak, dan lain sebagainya, itu untuk memberikan pengantar pada saat kita ingin melakukan wawancara. Advice mengenai apa yang harus dilakukan IT, ya, itu direktif dan menentukan sebaiknya dihindari mengingat posisi sebagai bukan advisor. Jadi kita coba menghindari, jangan mengarahkan jawabannya, jangan istilahnya memberikan arah jawabannya harus seperti ini, itu jangan, ya. Yang sebelum menerapkan itu merupakan usaha menjadikan perasaan IT lebih baik, lebih nyaman, ya. Nah, informasi bisa sebagai informasi yang bentuknya menenteramkan, baik misalnya cerita tentang teman-teman yang membuli dia, ya kita menerapkan, oh gitu, ya harus sabar ya berarti ya, terus ya nggak apa-apa, kita menerapkan lah istilahnya dalam proses wawancara. Menerapkan itu penting supaya IT merasa nyaman dan bisa memberikan informasi yang maksimal tentang apa yang ingin kita gali dari wawancara tersebut. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.